Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ihsan Ramadhani dari kelas F NIM 250 70 150 1010. Pada video ini saya akan membahas mengenai perkembangan saya dari masa prenatal hingga anak-anak akhir. Harapan saya dalam membuat video ini yaitu untuk mengetahui perkembangan saya yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor lingkungan. Untuk pengumpulan informasi, saya melakukan wawancara kepada kedua orang tua saya, dan untuk memperkaya informasi tersebut, saya menggunakan foto SD, TK, dan foto saya dengan teman-teman saya pada masa kanak-kanak. Tantangan saya dalam pembuatan video ini yaitu ada beberapa hal yang orang tua saya lupa dengan perkembangan saya, dan beberapa dokumentasi sudah hilang atau sudah tidak dapat ditemukan lagi. Pada masa prenatal, ibu saya cukup cemas saat mengandung karena mengalami keguguran sebanyak 2 kali dan merupakan kehamilan yang ketiga. Namun pada saat itu, ibu saya dalam kondisi sehat serta sering mengkonsumsi buah dan vitamin dan mengandung dalam kondisi normal, yaitu mengandung selama 9 bulan dan sering melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Pada proses kelahiran, ibu saya melahirkan pada usia 38 tahun, tepatnya pada hari Kamis 8 Maret 2007 pada jam 10.51 WITA, melalui persalinan normal dengan berat badan saya sekitar 2,7 kg dan tinggi saya 47 cm. Kondisi ibu saya setelah melahirkan yaitu merasa sangat lega dan merasa sangat senang karena telah melahirkan anak pertamanya. Selanjutnya yaitu analisis teori. Yang pertama yaitu teori teratologi Papalia, Olds dan Feldman, yaitu human development. Faktor-faktor prenatal seperti rasa cemas ibu, nutrisi, konsumsi obat atau kondisi medis dapat mempengaruhi perkembangan janin. Namun ibu saya tetap mengkonsumsi nutrisi yang cukup untuk janin sehingga proses kelahiran saya normal dan sehat. Yang kedua yaitu teori prenatal environment syndrome atau lifespan development. Jika ibu saya mengkonsumsi vitamin kehamilan atau rajin melakukan pemeriksaan, hal ini mendukung perkembangan organ dan saraf sesuai dengan teori syndrome. Selanjutnya yaitu masa bayi 0-2 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Saya tumbuh sehat, jarang sakit, dan sering ke posyandu. Perkembangan motorik halus. Sudah bisa menggenggam jari orang lain, memindahkan benda dari tangan ke tangan. Perkembangan motorik kasar. Sudah bisa duduk pada usia sekitar 4 bulan dengan bantuan dan sudah bisa duduk tanpa bantuan pada usia sekitar 8 bulan dan sudah bisa berdiri sendiri pada usia 13 bulan. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Pada usia 0-6 bulan sudah responsif terhadap suara, misalnya ketika dipanggil melalui panggilan nama. Saya juga sudah mengerti bahwa objek tetap ada walau tidak terlihat. Kemudian saya mengerti perintah sederhana seperti dadah, ambil, atau jangan. Kemudian sudah mengenal bentuk dan warna, serta meniru aktivitas orang dewasa seperti menelpon. Perkembangan bahasa. Saya sudah mulai babbling atau mengoceh kata mama, dan kata pertama saya yaitu mama. Dan pada bulan ke-14 sudah mampu menyebutkan benda sederhana, misalnya meja, kursi, bola, balon. Dan sekitar usia 18 bulan sudah bisa menyebutkan bagian tubuh, misalnya telinga, kaki, tangan, mata, dan hidung. Kondisi emosional saya yaitu mudah cengeng dan rewel saat ditinggal orang tua, serta sudah bisa tersenyum ke orang dan menunjukkan emosi dasar seperti senang, marah, takut, dan tidak nyaman, serta sudah bisa meniru ekspresi orang lain. Selanjutnya yaitu analisis teori. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget menyatakan
Bayi belajar dari pengalaman sensori dan motorik, seperti saat mulai memegang tangan ibu atau bapak, dan terlihat saat kemampuan saya duduk dan berdiri. Yang kedua yaitu teori attachment, Bowlby dan Ainsworth. Keterikatan aman atau secure attachment terbentuk melalui respons orang tua yang konsisten, terlihat ketika saya menangis saat ditinggal orang tua. Yang ketiga yaitu teori interaksionis Vygotsky. Bahasa berkembang dari interaksi sosial orang tua sering mengajak anak berbicara. Teori Vygotsky menjelaskan hal ini memperkuat zone of proximal development untuk belajar bahasa. Yang keempat yaitu teori perkembangan bahasa Noam Chomsky. Saya mulai mengoceh atau babbling pada usia 6-8 bulan dan mengucap kata pertama pada usia 10-12 bulan. Ini mendukung teori Chomsky bahwa bayi memiliki kesiapan biologis untuk belajar bahasa. Selanjutnya yaitu masa pada masa anak-anak awal 2-6 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan motorik halus. Sudah bisa menulis dengan menggunakan pensil dan menggunting dalam bentuk sederhana. Motorik kasar. Sudah bisa berlari tanpa sering terjatuh. Sudah bisa naik dan turun tangga. Dan sudah bisa melompat dengan kedua kaki serta sudah bisa mengendarai sepeda roda 2. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Saya sudah bisa membaca pada usia 5-6 tahun dan sudah bisa menyusun Lego menjadi sebuah bentuk, misalnya berbentuk seperti mobil. Saya juga sudah dapat menghitung angka 1 sampai 100 serta menyembelahkan angka-angka kecil, misalnya 11 tambah 3 sama dengan 14. Dan saya sudah mampu mengikuti instruksi sekitar 2 sampai 3 langkah. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Saya sudah lancar berbicara pada usia 2-3 tahun, menyebutkan nama benda yang sering dilihat, dan pada usia 4-5 tahun dapat menyebutkan nama lengkap, usia, dan alamat. Dan saya biasa mengoceh ketika sedang bermain. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Saya sudah berinteraksi dengan teman sebaya di TK pada usia 5-6 tahun dan mulai memahami emosi orang lain dan memahami peran gender seperti kamu itu perempuan atau kamu itu laki-laki. Sering menangis karena keinginan tidak dituruti dan memiliki teman dekat di kampung. Sering kali pergi dan pulang bareng ke sekolah dan kadang ada konflik kecil tapi tidak berlangsung lama. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Saya mulai takut diberikan hukuman dan ingin mendapatkan pujian. Misalnya, saya berhenti melakukan sesuatu karena dimarahi. Saya juga mengadu kepada guru jika ada anak lain yang melanggar aturan dan mengatakan maaf karena merasa bersalah kepada teman. Selanjutnya yaitu analisis teori. Menurut Piaget, di usia 2-6 tahun saya berada pada tahap operasional. Pada tahap ini, anak mulai belajar lewat simbol, bahasa, warna, bentuk, dan imajinasi. Hal ini terlihat dari kemampuan saya mengenal warna dan huruf sejak kecil dan cepat membaca waktu TK. Yang kedua, menurut Vygotsky, perkembangan saya dipengaruhi oleh interaksi dengan orang dewasa. Ibu sering mengajari saya angka, warna, bentuk, dan huruf sejak usia 2-4 tahun. Ini menunjukkan adanya scaffolding, yaitu bantuan orang dewasa yang membuat saya cepat belajar membaca. Yang ketiga, menurut Erikson, saya berada pada tahap inisiatif dan goals. Pada tahap ini anak mulai berani mencoba hal baru. Hal ini terlihat dari saya yang aktif bermain dan mencoba berbagai aktivitas seperti bersepeda. Karena mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan, inisiatif saya berkembang dengan baik. Menurut Bowlby, kedekatan saya dengan orang tua menunjukkan saya memiliki secure attachment. Karena saya anak tunggal dan pada saat saya berusia 5 tahun, pola asuh tetap hangat dari orang tua saya dan memberikan saya rasa aman. Ini menjadi dasar kemampuan saya menjalin hubungan baik dengan teman sebaya. Selanjutnya yaitu menurut Kohlberg, moral saya di usia ini masih berada pada tahap pra-konvensional. Saya memahami aturan sederhana seperti tidak boleh ambil barang orang lain,
Saat dimarahi, saya menurut dan mengerti. Ini sesuai tahap moral anak usia dini yang mematuhi aturan karena ingin diterima dan menghindari hukuman. Selanjutnya, masa anak-anak akhir 6-12 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. A. Motorik kasar. Saya sudah berlari lebih cepat, melompat, dan memanjat. Gerakan dalam berolahraga lebih terampil, misalnya dalam bermain bola maupun berenang. B. Motorik halus. Saya sudah mampu mengikat tali sepatu tanpa bantuan, dapat menulis lebih rapi, mampu membuat kerajinan seperti melipat kertas origami. Namun perkembangan tinggi badan saya lebih lambat dibandingkan dengan teman seusia saya. Saya juga memiliki riwayat penyakit asma dan sering sakit seperti demam dan batuk. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan di sekolah sangat baik. Saya sering mendapatkan peringkat dan menyukai pelajaran matematika. Saya juga sering ikut lomba-lomba pada tingkat kecamatan, serta suka membaca buku-buku ringan seperti buku cerita dan buku yang memiliki banyak gambar. Saya juga sering menggambar menggunakan imajinasi yang tergambar di otak. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Saya mampu menyesuaikan bahasa sesuai dengan konteks lawan bicara, baik itu dari guru ataupun orang tua. Sudah bisa berdebat dan menyampaikan pendapat sederhana. Selanjutnya yaitu saya sudah mampu menulis dan membaca secara lancar, dan dapat mengerti sarkasme ringan dan memahami beberapa humor. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Saya mudah berinteraksi dengan teman sebaya serta memiliki banyak teman. Masih cengeng saat menghadapi konflik dengan teman dan merasa bersalah ketika membuat teman menangis. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Saya sudah dapat menenangkan teman saya yang sedih dan mematuhi aturan kelas, tata tertib, dan aturan dalam permainan. Dan mengerti bahwa aku bantu kamu supaya nanti aku dibantu. Selanjutnya yaitu analisis teori. Menurut Vygotsky, perkembangan saya dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang mendukung. Guru, teman, dan berbagai kegiatan sekolah memberikan scaffolding yang membuat saya semakin percaya diri, baik secara akademik maupun sosial. Keaktifan saya di pramuka menunjukkan bahwa saya belajar melalui interaksi sosial dan kegiatan bersama. Selanjutnya, menurut Erikson, usia 6-12 tahun adalah tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak mulai ingin menunjukkan kemampuan dan merasa bangga pada prestasinya. Hal ini terlihat dari saya yang aktif, percaya diri, dan punya banyak teman, serta sering mendapatkan prestasi di sekolah. Saya juga dipercaya menjadi wakil ketua kelas dan suka membantu guru, yang menandakan bahwa rasa mampu industri saya berkembang dengan kuat. Selanjutnya, menurut Bowlby, kemampuan saya bersosialisasi dengan baik, memiliki banyak teman, serta bersikap friendly, menunjukkan bahwa pola kelekatan saya sejak kecil mendukung perkembangan sosial saya di masa SD. Lingkungan keluarga yang stabil membuat saya mudah membangun hubungan positif dengan orang lain. Menurut Kohlberg, pemahaman moral saya di masa ini sudah mulai masuk pada tahap moral konvensional awal. Saya sudah memahami aturan, menghargai guru, suka membantu, dan tahu mana yang benar dan salah berdasarkan norma yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ciri anak SD yang mulai berperilaku baik karena ingin diterima dan mengikuti aturan. Selanjutnya, menurut Piaget, pada usia 6-12 tahun, saya sudah berada pada tahap operasional konkret. Pada masa ini, anak mulai mampu berpikir lebih logis dan teratur, terutama untuk hal-hal nyata. Hal ini terlihat dari kemampuan saya belajar dengan baik, selalu mendapatkan peringkat, suka membaca, serta ikut lomba cerdas cermat dan meraih juara. Minat saya juga pada buku cerita dan majalah juga menunjukkan bahwa kognitif saya sudah mulai berkembang. Selanjutnya yaitu refleksi. Apa yang Anda pelajari tentang diri sendiri? Melalui proses ini, saya menyadari bahwa banyak bagian dari diri saya yang ternyata berakar dari pengalaman-pengalaman kecil di masa lalu. Cara saya mencari rasa aman,
cara saya berinteraksi dengan orang lain, sampai bagaimana saya belajar dan memahami sesuatu. Semuanya terbentuk sejak saya masih kecil. Perjalanan tumbuh saya bukan hanya rangkaian peristiwa sehari-hari, tapi proses panjang yang perlahan membentuk diri saya menjadi seperti sekarang. Memahami hal ini membuat saya lebih menghargai diri saya sendiri dan setiap langkah yang sudah saya tempuh hingga hari ini. Yang kedua, apa yang Anda pelajari tentang perkembangan manusia atau teori apa yang paling bermakna? Menurut saya, teori Erikson paling bermakna karena menjelaskan bagaimana pengalaman masa kecil membentuk rasa percaya, inisiatif, dan kompetensi saya saat ini. Setiap tahap perkembangan memberikan kerangka untuk memahami diri saya, bagaimana saya membangun rasa percaya, bagaimana saya mengembangkan kemandirian, dan bagaimana saya belajar menghadapi tantangan. Selanjutnya yaitu apresiasi kepada kedua orang tua saya yang telah meluangkan waktunya untuk membuka kembali perjalanan-perjalanan masa lalu yang telah saya lalui. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya hingga sampai saat ini. So strong.